Baiklah, sebelum menonton video tutorialnya, bagi teman-teman yang belum sempat subscribe channel ini, agar mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, agar nanti ketika ada video-video terbaru dari kami, teman-teman sekalian tidak ketinggalan. Oke, langsung saja kita ke video tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di MS Official Channel YouTube. Baiklah, sebelumnya kita sudah mendownload dan menginstal aplikasi Articulate Storyline 3-nya, dan kemarin sudah masuk di tahap ini, yaitu pengenalan di new projectnya. Sudah masuk di new projectnya. Tampilan awalnya akan seperti ini ketika kita sudah mengklik new project. Nah, di sini kita akan membuat multimedia pembelajaran interaktifnya dengan dua model scan. Jadi scan pertama adalah cover, kita isi di sini cover, dan scan kedua kita klik dulu dua kali di luar, kita klik kembali, ini kita hilangkan semua centangnya. Oke, kita tambahkan lagi new scan. Di sini adalah untuk scan quiz, klik dua kali quiz. Nanti untuk materinya dan menu-menunya kita akan buat di scan cover ini. Klik dua kali. Di sini juga kita hilangkan preview next, sama kita hilangkan juga. Oke. Nah, kita akan mulai mengedit cover. Kita klik dua kali pada cover. Nah, di sini kita akan buat dulu covernya atau tampilan awalnya. Di sini kita rubah dulu size-nya dengan mengklik pada desain. Di tampilan Articulate Storyline ini sebenarnya tidak terlalu beda jauh tampilannya dengan PowerPoint. Ada home juga, menu-menunya, sorry, kita kembali. Menu-menunya adalah menu file, home, insert, slide, design, transisi, animasi, view, dan help. Nah, di sini di home ini ada beberapa menu juga, sama insert, slide, design. Nah, kita akan mendesain dulu backgroundnya dan size dari scan yang akan kita buat. Pertama adalah ini yang di cover ya, ini yang quiz. Ini quiz, ini cover. Jadi kita edit dulu yang di cover. Nah, di sini kita atur dulu size-nya dengan klik design, lalu slide size. Kita ganti dengan yang 16:9. Oke. Lalu di sini kita tambahkan background. Sebenarnya ada background yang sudah disediakan juga oleh Articulate Storyline ini, tapi tampilan backgroundnya itu standar. Maka dari itu kita ganti dengan background yang kita miliki. Kebetulan di sini saya sudah punya background yang sudah saya siapkan di laptop saya. Kembali terlalu cepat ya. Background, lalu format background, lalu kita ke picture or texture fill. Jadi kita pilih yang ini, lalu kita pilih file, kita pilih background yang kita miliki, yang kita sudah siapkan di PC kita. Di sini saya ambil dulu yang ini saja, background yang pertama. Oke. Lalu klik close. Nah, di sini agar menarik saya akan menambahkan nama di sini dan asal sekolah. Selanjutnya gambar karakter ya. Jika ingin menambahkan foto, jika teman-teman ingin menambahkan foto, silakan menambahkan foto juga. Selanjutnya kita klik insert, tambahkan text box. Di sini kita klik tahan, lalu geser ya. Lalu kita isi nama kita di sini. Contoh. Oke. Kita atur ke tengah. Kita ubah jenis fontnya. Atur ukurannya sesuai keinginan. Oke. Jika ingin menambahkan lagi di bawah, tidak perlu lagi insert, sebenarnya bisa langsung dengan Ctrl C lalu paste atau Ctrl D. Maka akan otomatis terduplikat. Tinggal kita ganti teksnya SD. Ini contoh saja ya. Lalu kita atur lagi, tambahkan gambar. Jika teman-teman mempunyai foto, silakan tambahkan melalui picture from file, bisa ditambahkan dari sini.
atau bisa mengambil dari karakter yang sudah disediakan, juga sudah ada karakter di sini. Saya ambil satu contohnya, format tampilan seperti ini, insert. Lalu untuk mengganti posenya silakan klik pose. Ini ada pose yang disediakan oleh Articulate Storyline ini, sebenarnya sudah banyak pose yang bisa diambil di sini. Nah, di sini saya ambil yang pose ini saja, karena ini nanti saya akan pangkas ya, atau potong, atau saya crop. Ini saya ambil saja setengah badan seperti ini. Lalu di wajahnya kita bisa tentukan ekspresi seperti apa yang kita inginkan. Saya ambil yang mode senyum ya, ini. Oke, lalu kita atur, posisikan, nah seperti ini. Oke, tampilan covernya sudah ada. Sekarang kita akan membuat new slide. Klik saja new slide untuk menambahkan slide baru di home ya. Nah, di sini kita akan menambahkan halaman menu, di mana nanti halaman ini akan menjadi halaman utama. Jadi tinggal kita klik saja di situ, maka semua kita bisa akses di, apakah kita akan membuat menu materi, soal atau kuis, video pembelajaran juga mungkin, atau kita bisa menambahkan juga kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Kita buat saja dulu halaman menunya. Setelah ditambahkan, kita klik background lagi, desain lagi backgroundnya, klik desain, background style, format background, picture or texture fill, lalu kita pilih filenya. Di menu ini saya pilih yang mana yang bagus ya, yang ini saja. Lalu kita pilih open. Apakah sudah berganti? Oke, seperti ini ya. Lalu kita pilih insert. Nanti kita akan menambahkan beberapa shapes di sini untuk tampilan menunya atau background menunya. Kita klik shapes, lalu klik yang kedua. Teman-teman silakan sesuaikan keinginan teman-teman mau di modeling seperti apa background menunya. Di sini seperti ini ya. Lalu di sini saya tambahkan shapes lagi, karena saya akan menambahkan icon nanti di sini. Seperti ini, kita atur ukurannya, kita cek formatnya, ukurannya kasih 90 per 90. Ini kita ganti warnanya menjadi warna orange saja. Seperti ini ya. Oke, ini kita ganti dengan warna putih. Oke, seperti ini. Atur posisinya jika sudah sesuai. Kita tambahkan icon yang kita miliki di laptop kita atau di PC kita, karena di situ tadi ada menu materi. Saya ambil saja yang ini untuk materi. Atur ukurannya, saya ambil ukuran 90 per 90. Masih cukup besar. Kita atur lagi di sini menjadi 70 coba. Oke, 70 sudah bisa ya, sudah bagus. Kita atur posisinya agar sesuai. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita tambahkan lagi text box. Untuk menambahkan text boxnya kita klik insert. Nah, di sini ada text box, tinggal kita pilih text box, lalu klik drag lagi ya. Oke, seperti ini. Lalu kita beri judul materi. Kita ganti fontnya Arial Black. Lalu kita pilih ukurannya 28, terlalu besar. 24 masih besar juga. 20. Oke, 20 ya. Ini kita pilih yang di sini ya. Kita kasih rata ke kanan. Oke, materinya. Lalu ini sepertinya terlalu panjang. Kita geser sedikit. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya.
Lalu kita tambahkan tombol agar nanti ketika kita mengklik tombol tersebut maka akan langsung terarahkan ke slide yang ingin dituju. Contohnya di sini adalah menu materi, maka ketika kita klik maka akan langsung berpindah ke slide materi. Kita klik insert, lalu kita pilih button, pilih salah satu ya. Disesuaikan saja keinginan teman-teman sekalian mau seperti apa modelnya. Saya pilih yang paling bawah, lalu klik tahan, klik kanan tahan, drag lagi, lalu kita pilih modelnya mau dibuat seperti apa. Sambil yang warna ungu ya. Lalu di sini saya hilangkan bottom efeknya, shadow saya ambil yang yang sudah kedua. Glow-nya kita ambil yang pertama saja, seperti ini. Lalu kita klik kanan, add text, kita tulis baca. Lalu kita pilih ikonnya, karena ini langsung otomatis bisa kita pilih ikon yang sudah disediakan. Kita pilih karena di sini adalah materi dan modenya adalah mode membaca, kita pilih yang ikon buku. Nah, seperti ini. Lalu untuk mengganti warna ikonnya itu tinggal saja klik di sini icon color, maka akan otomatis berganti warnanya. Saya di sini ambil saja yang warna putih. Oke, seperti ini. Nah, satu tombol menu sudah siap. Nah, untuk membuat beberapa tombol menu, 2 atau 3 tombol menu lagi sebenarnya tidak perlu kita buat dari awal seperti membuat menu materi tadi. Tinggal kita blok saja. Klik kanan tahan, lalu blok. Lalu kita Ctrl C atau Ctrl D untuk menduplikat atau mengcopy. Ctrl D itu adalah untuk menduplikat. Nah, seperti ini. Ctrl D lagi. Duplikat lagi, lalu kita sesuaikan posisinya seperti ini. Oke, sudah sesuai. Belum ya, sudah. Lalu Ctrl D lagi. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita beri judul di sini. Kita ambil lagi shapes, kita beri judul yang sesuai. Saya pilih yang mana yang bagus ini, di sini. Nah, ini saja. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Oke. Kita atur di rata tengah, kita klik format, lalu di sini ya, kita pilih yang center. Nah, seperti itu otomatis. Lalu kita add text, tulis di sini menu utama. Oke, lalu kita blok. Kita atur hurufnya itu huruf kapital semua ya. Seperti ini. Arial black. Ukurannya menjadi 20. Warnanya tetap warna putih. Nanti di shapes-nya kita ganti dengan warna yang hampir sama dengan tema di bawah ya, seperti ini. Oke, sudah. Untuk outline-nya kita pilih warna hitam. Nah, seperti ini. Oke, halaman menu sudah atau slide menu sudah selesai kita buat, tinggal kita ganti ikonnya dulu. Ini kita rubah judul-judul menunya juga kita rubah ya. Di sini kita isi dengan KI dan KD, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar ya. Ini kita rubah dengan kita ambil icon yang kita punya di laptop. Untuk kompetensi intinya saya ambil saja yang ini, open. Kita atur ukurannya, ini kita isi dengan 70. Oke, habis itu di sini kita ganti dengan video. Kita klik format. Kita pilih insert, picture, gambar ya. Lalu di video ini saya ambil yang ini. Rubah ukurannya lagi 70. Oke, kita atur lagi posisinya. Di sini
ganti dengan evaluasi atau kuis, evaluasi saja. Evaluasi, insert lagi, lalu di sini kita pilih yang ini, pen, atur size nya 70. Oke, nah sudah. Sekarang di sini kita atur dulu agar posisinya rapi ya. Nah, seperti ini. Di sini juga. Oke, video materi sudah. Nah, sekarang menu utamanya sudah selesai kita buat. Sekarang tinggal kita buat bagian-bagian dari menu tersebut atau slide menu tersebut. Nah, di sini yang membedakan juga dengan PowerPoint adalah kita tidak bisa bergerak ke slide selanjutnya tanpa ada tombol-tombol trigger yang bisa atau action yang bisa kita klik. Nah, di sini kita tambahkan tombol next agar bisa berpindah ke slide kedua ini. Kita klik dulu yang slide pertama, lalu kita klik insert. Bisa teman-teman buat dari button juga, atau bisa menggunakan gambar. Pilih gambar saja. Jika teman-teman punya icon yang bisa digunakan, seperti ini, star contohnya, bisa digunakan atau bisa membuat juga dari insert button tadi ya. Oke, seperti ini. Nah, kita buat tombol startnya di sini. Lalu kita klik. Lalu kita pilih di sini ya. Jika ini terhidden, kita pilih saja yang lambang panah ini. Panah ke samping ini. Lalu kita pilih yang ini, trigger ya. Lalu kita di sini kita isi saja jump to slide karena nanti akan berpindah ke slide. Dan di sini kita pilih bisa menggunakan next slide karena di slide kedua, atau kita langsung memilih langsung pada item slide tersebut. Jadi sini saya pilih yang kedua. Nah, di when ini kapan, itu yang timeline start ini kita ganti dengan user klik. Klik OK, maka langsung akan sejajar ke bawah. Nah, sekarang di slide kedua kita akan buat yang slide untuk masing-masing sub menu ini. Kita klik new slide. Oke, untuk backgroundnya kita samakan saja untuk yang slide ini ya. Background style, pilih gambar, pilih yang ini saja, karena nanti untuk materi saya pakai materi yang ini, papan tulis ini. Nah, untuk merapikannya ke slide keseluruhan, untuk menerapkan background ini ke slide keseluruhan, tinggal klik saja yang apply to all, itu akan langsung ke semua slide. Jika tidak, langsung klik saja close. Seperti ini. Nah, di sini kita akan buat dulu masing-masing submenu atau slide untuk masing-masing menu yang ada di sini. Nah, sekarang yang menu pertama yang akan saya buat adalah slide yang pertama yang akan saya buat adalah dari menu materi. Klik di slide-nya, lalu kita isi di sini insert, beri judul ya di sini ya. Lalu save. Di sini saya beri tulisan materi. Kita atur dulu formatnya. Text materi. Kita ganti warna teksnya warna hitam, lalu pilih jenis fontnya, ukurannya. Oke, seperti ini ya. Nah, bisa kita tambahkan karakter di sini, insert karakter.
Nah, ini ada karakternya, klik, saya ambil yang menghadap ke kanan ya, insert. Ini yang menghadap ke kanan saya, seperti ini. Lalu kita atur posenya. Saya ambil pose yang seperti ini, yang memegang yang seakan-akan sedang mengajar, seperti ini. Lalu saya ganti mimik wajahnya dengan yang ini. Nah, seperti ini. Sekarang saya akan menambahkan materi, saya akan isi materi di sini. Nah, untuk materi itu saya harap teman-teman sudah membuat dalam bentuk Word terlebih dahulu, sama halnya juga dengan kuisnya nanti, agar tidak kesulitan saat mengisi di materi di sini. Jadi tidak perlu lagi mengetik huruf per huruf, tinggal di copy paste saja. Kita masuk dulu ke materi yang saya sudah buat sebelumnya di Word ya. Ini dia, ini adalah soal. Untuk materinya ini dia. Nah, ini judulnya. Kita Ctrl C atau salin ya, copy, kita kembali ke artikel storyline-nya, insert text box, lalu kita atur posisinya di sini. Jika teman-teman tidak memiliki background seperti ini, bisa menggunakan shapes untuk latar belakangnya ya, untuk backgroundnya. Lalu pastekan. Ini sudah, tambahkan lagi yang B, Ctrl C lagi, Ctrl C, tambahkan untuk B seperti ini. Nah, seperti ini ya, B. Nah, fotosintesis. Oke, sorry, kita atur untuk rata kiri, rata kanannya. Nah, seperti ini materi yang pertama. Nah, untuk menyambung ke materi selanjutnya, tidak perlu lagi kita buat background baru, tinggal kita klik saja di sini. Nah, oh ya, hampir lupa, untuk mempermudah kita beri nama dulu masing-masing slide. Ini adalah, kita beri nama dia dengan, kita klik kanan, lalu kita rename ya. Ini kita tulis sampul. Oke, klik di luar, ini kita beri nama menu utama. Lalu ini kita isi dengan materi. Klik kanan. Oke. Tinggal kita duplikat saja, Ctrl D. Oke, Ctrl D lagi. Saya akan membuat kurang lebih 4 slide untuk materi. Oke. Kita tambah lagi materi, ini kita tinggal edit-edit saja ya. Kembali ke Word. Kita kembali ke sini, copy paste lagi. Nah, ini C. Oke, kita tambahkan gambarnya. Bisa teman-teman jika memiliki gambar di laptopnya, bisa insert picture, nanti tinggal pilih open, itu nanti akan muncul gambar ya. Masih berproses, kita tunggu dulu. Nah, ini gambarnya. Untuk mengatur ukurannya, tinggal kita buat saja seperti ini.
Nah, itu untuk mengatur ukurannya ya. Tapi jika filenya ada di Word seperti saya tadi, tinggal kita klik saja lalu Ctrl C, lalu copy, paste. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk keterangan gambarnya. Ctrl C lagi. Ini kita duplikat saja untuk kita tambahkan di bawah. Nah, seperti ini. Ctrl C. Nah, seperti ini gambar. Kita beri keterangannya ya. Gambar penampang daun. Oke, seperti ini. Lalu slide selanjutnya lagi isi dengan pengertian ini. Ini hanya contoh saja. Jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja dengan jumlah banyaknya materi yang ingin teman-teman isi di dalam. Seperti ini. Oke, saya tidak perlu ambil semua ya. Cukup 3 slide saja untuk materi. Ini hanya contoh. Slide keempat ini saya hapus dulu. Oke, klik yes. Lalu bagaimana caranya untuk berpindah dari slide yang satu ke slide selanjutnya? Ya harus kita tambahkan lagi tombol next. Nah, di sini kita tambahkan tombol next. Insert. Kita buat tombol next-nya yaitu jika teman-teman tidak memiliki ikonnya bisa menggunakan tombol bottom tadi ya. Tapi di sini saya menggunakan icon. Ini tombol next. Seperti ini. Oke, simpan di sini. Tombol next. Dan bagaimana caranya untuk kembali ke menu home? Kita harus membuat juga tombol home agar nanti ketika kita klik kita akan kembali ke menu utama. Nah, sekarang kita tambahkan insert. Lalu ya hampir lupa, ternyata saya tidak punya tidak sempat menambahkan tombol icon home-nya. Jadi saya buat saja tombol home-nya dari sini. Bottom, lalu saya buat di sini kotak. Saya pilih ikonnya yaitu gambar rumah seperti ini. Saya atur ukurannya. Oke, sudah cukup seperti ini ya. Oke, sudah ada. Ini kita atur triggernya, kita klik lalu klik trigger, jump to slide, oke, next slide juga oke. Ini kita ganti dengan user click untuk win-nya ya. Objeknya gambar pertama yaitu gambar ini, oke. Nah, di sini kita klik juga, kita klik trigger. Untuk jump di sini actionnya kita pilih tetap juga jump to slide. Lalu di slide-nya kita pilih yang menu utama. Di sini user click, oke. Maka ketika kita klik di sini akan kembali ke menu utama dan ketika kita mengklik tombol next di sini akan maju ke slide selanjutnya. Dan di slide selanjutnya tidak perlu kita membuat tombol yang ini, tinggal kita klik saja dua-duanya ini. Klik ya, klik di sini lalu klik kontrol. Klik seperti ini, tahan kontrol, jadi bisa kita klik keduanya lalu kita copy, Ctrl C, lalu kita klik di slide selanjutnya, paste, maka akan terpaste otomatis. Di sini juga paste. Oke. Nah, di sini kita tidak perlu tombol next karena ini adalah akhir slide. Maka kita ganti dengan tombol back. Sorry. Kita klik dulu di luar, ini kita hapus, kita ganti dengan tombol back. Kembali, jadi siswa bisa kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini dia. Ini kita atur ukurannya lagi. Oke, kita atur di sini. Oke, seperti ini ya. Lalu kita atur lagi triggernya. Ini kembali ke preview slide. Lalu user click, oke. Ini kita Ctrl C, copy ya.
lalu kita pastikan di sini karena kita harus gunakan juga tombol ini. Sorry, Ctrl Z dulu, belum tercopy tadi. Ini Ctrl C, di sini Ctrl V. Oke, di sini tidak perlu karena ini adalah halaman awal dari materi. Selanjutnya kita akan menambahkan lagi, hampir lupa. Kita kembali ke menu utama dulu. Kita akan membuat action agar nanti ketika kita mengklik di sini akan otomatis berpindah ke slide materi. Nah, kita klik tanda baca ini, lalu kita klik triggernya. Lalu di sini kita tetap juga pilih jump to slide. Nah, di slide ini kita pilih yang menu materi, yang materi pertama. Oke. Di sini kita klik user klik. Oke. Maka langsung akan tersusun ke bawah seperti ini. Otomatis ya. Nah, sekarang kita akan membuat lagi slide selanjutnya untuk slide kompetensi inti dan kompetensi dasar. Caranya sama, kita klik new slide. Nah, sekarang akan terbagi dua bagian ya. Ini kita tambahkan juga backgroundnya. Insert. Di sini saya pakai background yang berbeda. Di desain backgroundnya saya pilih yang gambar ini. Open, close. Lalu kita tambahkan karakter sama seperti sebelumnya ya. Untuk posenya kita sesuaikan juga. Di sini untuk posenya saya ambil yang ini. Nah, seperti ini. Ini satu seperti ini, tidak perlu terlalu besar. Lalu tambahkan insert. Lalu shapes. Pilih yang kedua. Kita buat seperti ini. Ini nanti untuk isian dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kita atur formatnya dulu. Ini kita ganti warnanya ya. Lalu kita bisa klik kanan. Ini kita klik dulu. Kita duplikat juga untuk ke sini, dibawa ke sini ya. Nah, kita agak sini kan sedikit karena nanti kita akan membuat tombol home di pertengahan gambar ini. Seperti ini. Ini kita atur ke belakang sedikit agar tangannya tidak tertutupi. Atau ini kita pindahkan ke depan ya. Oke, seperti itu. Tangan sudah di depan. Lalu kita add text atau kita insert saja. Lalu text box kita atur di sini seperti ini. Lalu kita isi dengan kompetensi inti. Ini kita pilih. Nah, seperti ini ya. Kita Ctrl A, Ctrl C, atau kita duplikat saja juga ini. Kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Kita duplikat yang shapes di atas untuk judul paling atasnya. Seperti ini. Oke. Ini isi dengan klik kanan lalu isi dengan kompetensi inti. Ini kita atur fontnya berwarna hitam, atur jenis teksnya, tambah ukurannya. Ini kita tinggal duplikat, pindahkan ke sini. Seperti ini. Ini ganti dengan kompetensi
dasar. Nah, seperti ini ganti juga dasar. Oke, untuk kompetensi inti dan kompetensi dasarnya sudah. Ini kita copy saja yang dari sini untuk tombol home-nya. Ctrl C. Kita pastikan di sini. Kita atur posisinya disesuaikan keinginan kita ya. Seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke menu utama. Kita koneksikan antara kompetensi inti ini ke slide kompetensi inti. Sama juga jump to slide. Slide-nya kita pilih yang kompetensi inti. Lalu di sini kita pilih yang user click. Ini kita beri nama juga ya supaya bagus, supaya tidak kesulitan nanti kita cari ikonnya, slide-nya inti. Oke. Nah, sudah untuk KIKD-nya sudah, materinya sudah. Ini kita ganti kata-katanya dengan tonton. Nah, di sini kita ganti dengan mulai. Oke. Sekarang kita akan buat slide untuk video. Kita klik new slide lagi. Kita tambahkan lagi backgroundnya. Untuk video ini saya pilih background yang pilih background yang ini ya. Open. Oke, close. Nah, di video ini saya tambahkan dulu, saya pastikan dulu tadi tombol home-nya. Ini simpan ke tengah. Lalu di sini untuk menambahkan video itu ada dua versi ya. Kita bisa tambahkan dalam bentuk offline maupun online. Nah, untuk offline itu kita klik di sini di video from file jika teman-teman memiliki video yang ada di laptopnya. Namun jika tidak ada, bisa menggunakan video yang kita ambil dari YouTube, yaitu dengan cara mengklik video from website. Kita klik. Nah, di sini kita pastikan yang, tunggu kita buka dulu. Sorry, ini saya close dulu ya. Kita buka pada, ini cancel dulu, ini saya minimize dulu. Kita buka dulu Google Chrome-nya, karena kita harus membuka YouTube dulu. Oke, sudah terbuka ya. Tulis YouTube. Oke. Lalu silakan teman-teman cari video yang ingin dimasukkan ke slide articulate storyline tadi. Kita tunggu dulu prosesnya. Untuk cara membagikan atau mengcopy linknya itu agak berbeda, bukan link pada YouTube-nya yang kita ambil, tapi ini contoh video yang saya akan ambil ya. Kita klik dulu. Lalu kita pilih bagikan. Lalu pilih sematkan. Jadi bukan yang link yang ini yang kita salin, tapi klik sematkan. Ini kita pause dulu ya, agar tidak berisik. Oke, bagikan, kita kembali bagikan. Lalu sematkan. Nah, ini yang kita salin, langsung saja klik salin. Nah, seperti ini ya, ulang, kita Ctrl A, oke, salin. Sudah disalin, kita kembali ke articulate storyline-nya kita. Nah, di sini ya. Ini kita klik video kembali, video from website. Lalu kita pastikan di sini. Oke. Tinggal kita sesuaikan ukurannya. Kita tunggu masih memproses. Nah, ini kita tinggal sesuaikan ukurannya. Oke, video ini tidak akan tampil pada saat kita melakukan preview. Video ini akan tampil ketika kita sudah menguploadnya
atau mempublishnya ke format HTML. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Sekarang kita kembali lagi ke menu utama. Ini kita koneksikan lagi antara video, tombol video ke slide video. Klik trigger. Habis itu, setelah itu kita klik tetap jump to slide ya. Lalu next slide, kita pilih yang ini. Kan tadi saya belum sempat beri nama pada slide-nya. Lalu kita pilih user click. Oke. Maka akan otomatis terkoneksi lagi ke sini. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita akan membuat evaluasi atau soal. Nah, untuk membuat soal ini kita menggunakan scan yang berbeda. Jadi, ini adalah scan cover. Nah, sekarang kita akan klik story view. Lalu kita pilih yang scan quiz. Nanti terakhir kita koneksikan antara tombol tadi dengan scan di sini. Sorry, kita kembali dulu ke sini ke cover ya. Kita buatkan dulu menu nama di situ, karena nanti siswa akan mengisi namanya dulu sebelum mengerjakan soal, dan ketika mengerjakan soal hasilnya akan langsung kelihatan. Nah, ini kita tambahkan lagi slide baru. Di sini ya, kita tambahkan slide baru. Oke, slide baru ini kita isi desain lagi, background. Nanti untuk backgroundnya ini disesuaikan saja dengan materi kawan-kawan sekalian, karena saya di sini adalah materinya yaitu fotosintesis, maka saya sesuaikan dengan background tema alam. Kita pilih di sini, isi saja yang ini ya. Oh, saya ambil yang gambar kedua ini, atau yang gambar ke N7 ini ya, yang mirip dengan gambar pertama tadi yang saya gunakan pada cover. Kita pilih close. Nah, di sini kita akan membuat tombol next ke quiz, dan kita akan membuatkan tombol untuk pengisian, membuat text input untuk pengisian nama siswa. Nah, di sini kita klik insert, masukkan dulu karakter agar tampilannya menarik. Nah, di sini saya ambil yang front, lalu insert posenya saya ambil yang sedang duduk di meja seperti ini. Ini saya simpan lagi di sini. Oke, lalu posenya ekspresinya saya ganti dengan yang lagi tersenyum seperti ini. Oke, sudah. Sekarang kita akan membuat dulu petunjuknya. Jadi kita klik insert text box, kita buat dulu petunjuk. Oke, di sini adalah petunjuknya. Isilah soal dengan baik dan benar. Oke, lalu petunjuk kedua, isi nama dengan benar. Oke, nanti untuk petunjuk ini silakan teman-teman sesuaikan. Oke, sambil saja ini centang-centang. Ukuran saya gunakan font yang ini, ukurannya kasih 14. Ini saya tambahkan di bawah sedikit. Saya tambahkan lagi text box untuk judulnya, petunjuk. Oke, seperti ini. Ganti lagi fontnya ya, gunakan saja yang ini. Oke, seperti ini kurang lebih. Sepertinya sudah cukup pas di tengah. Oke. Nah, sekarang kita akan menambahkan nama siswa. Jadi siswa tidak bisa langsung masuk ke soal tanpa mengisikan nama lengkapnya terlebih dahulu. Caranya adalah kita klik insert, lalu kita masuk di input. Ini ada input, klik. Nah, di input ini ada check box, ada radio buttons,
buttons ya. Lalu ada data entry. Nah, yang kita pilih adalah data entry. Kita klik tahan lalu geser ya, drag. Sesuaikan. Oke. Karena ini adalah warna putih, kita ganti backgroundnya dengan warna lain. Oke, seperti ini. Oke. Lalu kita atur ke tengah. Untuk namanya, font namanya, ukurannya, oke, 14 sudah cukup. Nama Anda. Oke, sudah seperti ini ya. Nah, di sini kita beri dulu teks ya di sini. Teks entry-nya kita ganti dengan username. Username huruf kecil semua. Lalu klik enter. Ini nanti agar ketika kita cari pada perintah if, kita tidak terlalu kesulitan lagi untuk mencarinya. Oke, sudah. Ini kita beri efek lagi di format. Di shape efeknya ini kita beri shadow. Kita shadow yang kedua. Lalu glow-nya juga kita pilih yang kedua. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan tombol untuk menuju ke link soal atau ke slide soal. Kita klik insert button, dipilih saja sesuai keinginan. Nah, ini kita pilih edit text, lalu kita pilih mulai. Oke, seperti ini. Lalu kita ikonnya kita sesuaikan. Di sini ambil saja ya. Karena ini adalah soal, saya ambil yang tanda tanya saja. Kita atur ukurannya. Oke, sorry. Terblok semua ya. Oke, ini adalah ganti dengan komik, ukurannya seperti ini. Oke, tombolnya tidak usah terlalu memanjang ya, seperti ini saja. Oke, sudah. Nah, tampilan awalnya sudah. Nah, sekarang kita akan mengkoneksikan antara scan yang di sini dengan scan yang ada di sini ya. Sorry, di sini, di quiz ini. Nanti kita akan mengarah ke quiz. Tapi sebelum itu kita kembali dulu ke cover. Nah, di cover ini kita koneksikan dulu quiz dengan ini, kita beri nama dulu ya. Quiz. Oke, kita beri nama quiz, enter. Lalu kita koneksikan evaluasi, trigger, jump to slide, pilih yang oke, mana dia, quiz. Lalu user klik, oke. Nah, di sini kita kembali ke quiz. Slide quiz ini kita beri perintah di sini adalah triggernya. Kita pilih yang jump to scan. Lalu kita pilih scan quiz. Di sini user klik. Oke, nah yang membedakan adalah kita akan memberikan suatu kondisi di mana ketika siswa tidak mengisi namanya, maka tidak bisa berpindah ke soal. Caranya adalah show kondisi, lalu kita pilih tanda plus. Nah, di tanda plus ini kita pilih di tanda panah ke bawah ini, kita pilih, lalu kita cari sepertinya username-nya belum ada. Kita tambahkan dulu username-nya ya. Kita klik edit. Triggernya di sini kita cari user. Karena di sini tidak ada username, kita pilih tanda plus. Lalu kita tuliskan username sama seperti sebelumnya. Oke. Klik oke lagi. Nah, kita kembali ke mulai, trigger, lalu jump to slide, kita ganti dengan jump to scan, lalu kita ke quiz, user klik, show kondisi, kita pilih yang nah ini dia username. Di operator kita pilih yang note yang kedua ya, kedua dari bawah. Sorry, ini masih berganti ya. Nah, kedua dari bawah. Untuk value-nya kita kosongkan saja, klik OK.
nanti akan muncul di sini on conditionnya adalah username, lalu oke lagi. Nah, sekarang kita coba preview, kita akan lihat apakah nanti akan bergeser ke tombol ke quiz tadi ya. Caranya adalah kita klik preview, tanda panah ke bawah, lalu enter project. Kita tunggu, masih memproses. Masih memproses ya. Sambil memproses kita klik pengaturan dulu. Nah, di sini ada pilihan ya, di tablet ini bisa kita menggunakan landscape dan portrait, tapi di mode smartphone kita pilih saja yang landscape agar nanti tampilannya hanya landscape ya. Oke. Nah, di sini masih ada tombol menunya, ini nanti kita akan rubah ya. Kita akan menghilangkan nanti tombol menunya, tapi sebelum itu kita cek dulu. Nah, di sini adalah tampilannya ketika kita buka di smartphone, akan ada perintah untuk memiringkannya, memutarnya ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Di tablet juga seperti ini. Oke. Kita pilih yang pertama saja. Sekarang kita akan mengecek semua tombolnya apakah sudah berfungsi. Nah, di sini kita klik di luar, tidak akan bergerak ya, tidak akan berpindah slide. Lalu kita klik start. Oke, sudah masuk di menu utama. Di menu utama ini coba kita klik materi, apakah berpindah ke menu materi. Oke, sudah ke menu materi, next. Oke, next. Oke, preview. Oke, kita kembali ke menu utama. Lalu ke kompetensi dasar juga. Oke, sepertinya berfungsi ya. Video. Oke, berfungsi juga. Nah, yang terakhir adalah di kuis ini. Kita ke evaluasi. Nah, coba kita klik mulai. Nah, tidak bergeser. Coba kita isi dulu datanya. Lalu kita klik mulai. Apakah berpindah? Oke, sudah berpindah ke kuis ya. Berarti berfungsi dengan baik. Kita klik close. Kita akan membuat kuisnya sekarang. Nah, sekarang kita akan berpindah ke scan quiz. Ini dia scan quiz. Oke, ini dia scan quiznya ya. Kita klik 2 kali. Lalu di sini kita buat backgroundnya dulu. Desain, background, gambar, pilih filenya. Saya ambil yang ini saja. Atau yang mode papan tulis saja. Oh ya, yang ini saja karena masih tema alam ya. Open. Ini saya akan terapkan di semua slide. Jadi saya akan pilih apply to all ya. Lalu close. Oke. Selanjutnya di sini saya tinggal mengisi pertanyaan di sini saja. Yang perlu lupa saya akan menambahkan dulu insert dan nama siswa di sini ya. Kita tambahkan shapes. Oke, ini di atas. Nah, di sini kita isi dengan nama siswa. Cara mengisinya adalah dengan mengklik kanan add text, lalu di sini kita isi dengan persen, lalu username, sama tadi seperti perintah yang ada sebelumnya, yaitu username ya, username. Jadi kalau teman-teman mengisinya dengan nama saya, maka di situ harus diisi dengan nama saya. Oke, sudah. Lalu kita atur ukurannya. Kita ganti dengan komik saja agar tampilan tulisannya menarik seperti ini. Lalu sekarang kita akan menambahkan soal. Nah, untuk menambahkan soal itu kita pilih di sini
di slide. Nah, di slide ini kita pilih yang di sini ya, yang grade question, yang di pertanyaan. Nah, di sini kita pilih yang multiple choice, yang pilihan ganda. Di sini ada banyak sekali pilihan sebenarnya, ada benar salah, multiple choice, ada multiple respon, banyak sekali pilihan, tapi di sini saya akan memberikan contoh yang multiple choice atau yang pilihan ganda. Kita pilih insert. Nanti akan seperti ini tampilannya. Kita tunggu masih memproses. Nah, tampilnya akan seperti ini. Silakan isi dengan soal yang sudah teman-teman buat dalam bentuk Word tadi supaya tidak perlu lagi diketik satu persatu. Ctrl C. Di sini saya akan memberikan contoh 5 soal saja. Bunga biji batang ranting. Oke. Bunga biji batang ranting. Dan jawaban yang benarnya adalah C ya. Batang tadi. Ini saya buat langsung dengan kunci jawabannya. Lalu di sini di jawaban benarnya kita isi dengan, karena saya buat dalam bentuk 5 nomor, jadi saya ambil poin 20. Jadi kalau 10 nomor kita kasih di sini 10 poin. Karena di sini saya buat 5 nomor, maka poin per soalnya itu 20 poin. Di sini bisa kita membuat juga ketika siswa menjawab salah akan ada pengurangan poin, tapi di sini saya kasih kosong saja. Oke, seperti ini ya. Jika sudah, kita pilih yang slide view. Oke. Sekarang tinggal kita atur posisinya. Kita klik. Nah, seperti ini. Kita tinggal atur posisinya saja. Soalnya kita bawa ke sini ya. Oke, seperti ini. Pilihan gandanya juga. Ini terlalu panjang, kita atur saja tidak usah terlalu panjang. Oke, seperti ini. Kita klik dulu, atur. Seperti ini. Tinggal kita sesuaikan posisinya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, agar tampilannya lebih rapi, kita tambahkan nomor di sini ya. Kita klik insert, shapes, lalu di sini kita pilih yang lingkaran saja. Kita buat. Oke, lalu kita pilih format, kita buat warna putih saja. Ini warna hitam. Lalu kita sesuaikan posisinya. Oke, lalu kita klik kanan, add text, lalu isi dengan angka 1. Ini karena warna putih fontnya kita ganti di home ya, ganti dengan warna hitam. Oke, atur ukurannya. Oke, fontnya juga bisa kita rubah. Komik, ukurannya 16, seperti ini. Di sini tidak perlu kita rubah. Nah, untuk merubah tampilan berikutnya atau untuk membuat soal berikutnya tidak perlu lagi kita membuat lagi seperti ini satu persatu, tinggal kita duplikat saja, Ctrl D. Oke, Ctrl D sudah ya. Selanjutnya ini kita tinggal edit lagi kembali, kita klik saja di sini. Lalu kita edit. Soal nomor 2. Di sini saya buat saja soalnya dalam 2 nomor ya, agar cepat.
Nanti tinggal disesuaikan saja oleh teman-teman mau buat nomor berapa nomor. Tapi di sini saya contohkan saja 2. Jadi di sini poinnya saya buat 50 karena hanya 2 nomor. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan saja. Agar tidak terlalu panjang durasi videonya ya. Jadi saya cukup buat 2 nomor saja. Untuk penambahan soalnya tetap sama, modulnya seperti ini terus menerus ya. Oke, jawaban benarnya adalah B. Poinnya 50. Jika sudah, klik slide view. Oke, ini kita ganti dengan nomor 2. Ini kita beri poinnya kembali. Kita atur poinnya kembali. Isi dengan 50 karena tadi hanya 2 nomor ya. Ini hanya contoh saja. Oke, di sini kita copy paste saja karena ini slide ini kita tidak butuhkan. Kita hanya membutuhkan slide yang di sini. Sorry, ternyata tidak tercopy ya. Ini Ctrl X saja, saya pindahkan saja. Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Ini kita hapus. Karena slide pertama ini kita tidak butuhkan ya, jadi ini kita hapus saja. Nah, di sini di slide ketiga ini, tunggu, di sini kita tambahkan dulu perintah akhir. Ini akan kalian silakan isi pada akhir soal atau soal terakhir. Caranya kita buat lagi insert bottom, pilih bottom ya, lalu kita pilih di sini atur ukurannya. Nah, berikan perintah dengan klik kanan, edit text. Perintahnya adalah kirim jawaban. Jadi nanti ketika siswa mengklik ini, maka akan otomatis terarahkan ke hasil dari jawabannya sendiri. Ini kita pilih saja yang tanda ini. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya di slide terakhir ini kita hapus saja yang slide terakhir ini karena sudah ada yang soal nomor satunya. Nah, di sini kita pilih slide, lalu result, hasil ya. Lalu kita pilih insert yang pertama, ini yang pertama kita pilih insert. Sorry, kita harus buat slide baru dulu ternyata. Nah, seperti ini sudah cocok. Dia akan otomatis membuat sendiri. Di presentasi passing grade-nya kita sesuaikan berapa KKM yang dibutuhkan untuk lulus, berapa persen ya. Jadi di sini saya isi dengan 70% saja atau 65%. Tapi sekarang sudah tidak ada ya. Kita tulis 75% ya. Lalu di sini jika teman-teman ingin menggunakan waktu untuk soal,
bisa diaktifkan, lalu diatur berapa jam atau berapa menit untuk keseluruhan soal. Tapi di sini saya hilangkan saja waktunya, lalu klik OK. Nah, sekarang tinggal kita atur dulu, kita sesuaikan ya. Ini kita hapus saja yang di atas ini. Seperti ini. Oke, ini kita tulis dalam bahasa Indonesia saja. Ini ganti dengan KKM. Ini disesuaikan posisinya. Oke, ini juga kita atur saja seperti ini. Begitupun yang di bawah juga. Nah, di sini yang menarik adalah kita bisa memberikan kata-kata jika siswa tidak lulus ya. Di sini ada gagal dan ada sukses. Kita aktifkan dulu. Kita klik. Ini dia yang suksesnya kan ada perintahnya seperti ini. Kita pindahkan dulu ke tengah. Ini juga kita pindahkan ke sini. Oke, seperti ini saja. Kita atur kata-katanya. Selamat kamu berhasil. Lalu ini kita atur. Posisi centangnya ini kita atur. Oke, seperti itu ya. Oke, lalu yang ketika gagalnya kita klik. Yang gagalnya ini kita beri kata-kata juga ya. Maaf, Anda belum lulus. Ini kita pasang juga di tengah sini. Tanda silangnya juga. Oke, seperti ini. Lalu ini kita hilangkan dulu. Ini kita tutup dulu ya. Oke. Kita kembali ke sini. Ini kita naikkan sedikit. Oke, lalu kita ganti hasil kamu. Taruh di tengah. Oke, sudah. Ini kita naikkan lagi sedikit. Oke, kita copy pastekan lagi yang nama tadi ya. Sini username tadi. Ini kita copy, Ctrl C. Ini kita pastekan di sini. Di sini juga. Nah, sekarang coba kita preview keseluruhan. Untuk preview keseluruhannya itu kita klik di sini. Preview, lalu entry project. Kita akan melihat apakah sudah sukses.
Oh, ternyata ada perubahan di depan juga berubah ya. Tunggu kita cek kembali. Sepertinya berubah juga yang di halaman depan tadi. Ya, betul sekali. Coba kita cek dulu ya. Main menu. Tadi saya salah mengklik pada apply to all. Ketika saya mengklik apply to all, itu semua backgroundnya ternyata terganti, baik di scan quiz maupun di scan cover. Jadi saya sarankan nanti untuk teman-teman jangan mengklik apply to all karena semua scan-nya akan terganti backgroundnya. Kita coba ya. Ini sudah mulai baca. Apakah berubah? Ya. Sedikit berhamburan hanya karena tadi ada perubahan pada saat mengklik apply to all, tapi untuk semua tombolnya berfungsi dengan baik. Video juga sepertinya seperti itu. Oke, sudah. Sekarang kita kembali dulu ke menu utama, kita coba kuisnya ya. Hasil kuisnya bagaimana? Apakah berfungsi dengan baik juga? Evaluasi. Lalu kita klik mulai, ternyata sudah berganti. Kita isi nama Anwar. Mulai. Oke, sudah ya, Anwar. Isi contohnya di sini, isi yang benar. Oh, saya lupa, ternyata kita harus membuat tombol next dan previewnya dulu untuk bisa masuk di soal ini, di soal selanjutnya. Jadi di sini kita tambahkan tombol next. Kita ambil saja dari scan yang pertama. Di sini. Ini ada sedikit perubahannya tapi tidak berpengaruh. Yang penting tadi jangan mengklik tombol yang apply to all tadi. Karena akan langsung berganti semua backgroundnya. Ini di sini saya tambahkan tombol home-nya. Jadi untuk nanti kembali ke home, ke menu utama jika sudah selesai mengerjakan soal. Ini kita simpan di ujung. Ini kita hapus. Ini kita yang kedua tidak perlu lagi pakai tombol next ya, karena tidak perlu lagi kita klik next. Tapi jika ingin menambahkan tombol kembali, bisa kita ambil juga yang scan tadi, scan kedua. Kita ambil saja yang tombol kembali. Ini. Jadi jika siswa ingin kembali ke soal sebelumnya, sebelum mengirim jawaban, itu siswa bisa kembali dengan mengklik tombol kembali. Di sini ya, yang ini. Oke, sudah. Selanjutnya kita kembali ke preview. Oh ya, hampir lupa juga, kita buat dulu tombol keluar ya, tombol close-nya. Ini untuk tombol close-nya kita buat saja di menu utama. Di sini kita buat tombol close, insert, lalu kita buat exit, gambar. Jika teman-teman tidak memiliki icon gambar, kita bisa menggunakan tombol button tadi untuk membuat tulisan exit. Ini tombol exitnya agar nanti ketika sudah selesai kita tinggal klik saja exit, maka akan langsung keluar dari tampilan itu. Oke, exitnya ini buat triggernya aja dulu. Triggernya adalah di sini jump to slide ini kita ganti dengan exit. Oke, lalu kita pilih user click dan oke. Oh ya, hampir lupa, kita kembali dulu ke soal, ternyata ada yang terlewatkan sedikit di kuis ini. Nah, di sini kita berikan dulu perintah di sini ya, di triggernya. Kita klik. Di trigger ini kita pilih yang submit. Lalu di sini pilih yang multiple choice. Dan di sini user click. Oke. Jadi triggernya adalah
triggernya adalah quiz, submit interaction, lalu multiple choice. Oke. Masih ada yang lewat, yaitu adalah user click. Oke, yang di atas ini kita hapus saja. Oke, sudah. Kita langsung preview. Sekarang saya rasa sudah semua ya. Untuk masalah background tadi itu hanya karena kesalahan di apply to all tadi, maka semua scan background scan-nya terganti keseluruhan, itu tidak masalah. Kita lihat saja dulu hasil akhirnya ya. Nanti habis ini baru kita lakukan publish. Di tahapan akhirnya itu adalah kita publish dalam bentuk format HTML. Kita cek dulu. Oke, sudah. Nanti saya akan di akhir video ini saya akan ajarkan bagaimana cara menghilangkan semua ini ya. Kita start, langsung saja ke quiz. Quiz, evaluasi, lalu isi nama, mulai, batang, next, lalu di sini isi saja dengan di antara fungsi akar adalah melindungi bug. Kita isi jawaban yang salah ya, agar nanti 55 persentasenya 50%. Lalu klik kirim jawaban, lalu klik continue. Nah, di sini hasil kamu adalah 50 poin, KKM 75%, 75 poin tidak cukup, dan maaf Anda belum lulus. Untuk melihat jawabannya, di mana letak kesalahannya, ini ada jawaban benar, dan yang kedua adalah jawaban salahnya adalah melindungi buah, jawaban benarnya adalah menyerap air. Nah, itu saja untuk pembuatannya ya. Sekarang kita masuk di tahapan publish. Tahapan publishnya itu kita klik yang bisa langsung klik publish ya, publish saja. Nah, di sini kita berikan judulnya adalah multimedia interaktif. Nah, folder ini adalah tempat di mana penyimpanannya ingin disimpan. Ini saya simpan saja di dokumen agar gampang saya dapat. Deskripsinya bisa dikosongkan, langsung kita pilih publish. Ini hanya nanti untuk cara menghilangkan tadi menu-menu yang di sebelah kiri itu akan saya ajarkan setelah saya publish videonya. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Untuk proses publishnya sendiri sebenarnya tidak terlalu lama ya. Cukup cepat untuk proses publish. Untuk kecepatannya itu tergantung dari prosesor dan RAM teman-teman sekalian, laptop dari teman-teman sekalian ya. Dan yang membuat agak lambat itu adalah semakin banyak gambar yang ada di dalam project kita, maka akan semakin lama pula juga prosesnya. Jika sudah selesai seperti ini, bisa kita lihat, klik open. Nah, ini open ini di sini kita close dulu ya. Saya akan ajarkan bagaimana cara menghilangkan yang tadi menu-menu di pinggir tadi. Kita close dulu semua. Kita naikkan ke atas ya. Ini slide-nya, kita pilih di sini tanda gear ini kita hapus centangnya. Di cover juga begitu. Sorry, bukan di sini, ternyata di sini ya.
untuk menghilangkannya adalah di player. Klik player. Ini klik player, lalu hapus 2 centang di atas. Lalu klik OK. Nah, hasilnya akan tidak ada lagi menu di pinggir pojok kiri dan pojok kanannya maupun di bawahnya. Bisa dilihat di sini contohnya. Saya akan buka juga tadi hasil publish kita ya. Kita cek hasil dari yang telah kita publish. Ini dia. Ini tadi yang kita sudah publish ya. Untuk membuka filenya itu atau mengirim filenya, tinggal klik saja yang story lalu kirimkan ke siswa kita, maka siswa tinggal mengkliknya untuk membukanya. Nanti akan langsung masuk ke browser. Nah, formatnya HTML. Ini adalah hasil preview yang tadi yang saya sudah rubah pengaturannya untuk menghilangkan tombol menu di pinggir di sebelah kiri dan di bawahnya. Ini kita close saja. Nah, ini tampilannya yang di browser. Ini tadi belum diedit ya, belum dihilangkan. Kita coba klik. Ini belum dihilangkan tadi. Oke, berfungsi dengan baik. Untuk video itu harus terkoneksi dengan internet agar videonya bisa nampak dan bisa diputar. Ini seperti ini. Oke, untuk pembuatan multimedia interaktif menggunakan Articulate Storyline saya rasa cukup. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan aplikasi ini bisa di-download langsung di situs resminya. Namun hanya berlaku selama 30 hari. Jadi hanya bisa kita gunakan selama 30 hari. Dan jangan lupa teman-teman untuk komen, like, dan subscribe channel kami agar nanti tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jangan lupa di-share jika video ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai bertemu di video tutorial selanjutnya.